kita akan membahas tentang asuhan perawatan postoperatif. Di sini kita melakukan kolaborasi, ya. Di sini terdiri dari ada 9 kelompok, akan kita paparkan satu persatu, yang meliputi anamnesa pada pasien postoperatif, kemudian yang kedua tentang pengkajian tanda-tanda vital dan juga bagaimana cara melakukan pengkajian pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan gizi khusus pada pasien postoperatif. Kemudian melakukan pengkajian PISD dan pengkajian pada skala nyeri. Dilanjutkan lagi nanti dengan manajemen nyeri, edukasi nyeri, mobilisasi pada pasien postoperasi. Dilanjutkan dengan perawatan luka. Yang terakhir itu sesuai dengan proses perawatan adalah operasi perawatan. Kita lanjut ke anamnesa pasien postoperasi. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan memaparkan materi anamnesa penggunaan data sekunder pada pasien postoperatif dengan diagnosa medis appendicitis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang anamnesa pengumpulan data sekunder pada pasien postoperatif dengan diagnosa medis appendicitis. What is anamnesa? Menurut anamnesa KBBI adalah keterangan tentang kehidupan seseorang atau klien yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya. Kemudian adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara baik langsung kepada pasien atau biasa kita sebut dengan autoanamnesa, dan pada orang tua atau sumber lainnya atau biasa kita sebut alloanamnesa. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data sumber data yang diperoleh oleh selain dari klien, yaitu orang tua, yaitu orang terdekat seperti contoh orang tua, suami, istri, anak, teman klien. Jika klien mengalami gangguan keterbatasan dalam berkomunikasi atau kesadaran menurun, sehingga kita harus mengumpulkan data-data melalui data sekunder, yaitu data yang didapat atau yang diperoleh selain dari klien, yaitu orang tua atau orang-orang terdekat si klien tadi. Tadi sudah dijelaskan tentang definisi dan anamnesa. Ini kita akan sampaikan bagaimana cara melakukan anamnesa pada pasien postoperasi appendicitis. Di sini sudah ada pasiennya, ya. Kemudian ada perawatnya, perawat yang melakukan anamnesa kepada pasien. Langkah yang pertama, perawat harus mengetahui dulu atau mengkaji identitas daripada pasien. Jadi biodata, nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, ya, kemudian pekerjaan, tingkat pendidikan, dan juga harus kita ketahui data ini kita peroleh secara anamnesa atau autoanamnesa. Oke. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, Saya Maria Putri. Saya bertugas di ruangan ini dari pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. kemudian perawat sudah mengetahui bahwasanya ini pasiennya tepat, ya. Pasiennya adalah Tuan A. Selanjutnya akan dilakukan anamnesa keluhan utama pasien. Tapi sudah mendapatkan atau yang telah melakukan tindakan appendektomi atau pemotongan usus pada usus bokap. Setelah operasi, apa yang Bapak rasakan di bagian operasi tersebut? Masih merasakan nyeri ya? Pada keluhan utama kita harus menanyakan, Tuan A, Bapak kan baru selesai operasi. Kalau saat ini bagaimana perasaan Bapak? Coba dijelaskan Pak. Nyerinya di mana Pak? Ya, sebelah kanan ini ya Pak, ya. Sebelah kanan ini. Selain itu ada mual, lemas, pasti Pak. Ya. Ada muntah. Tapi kalau mual nggak ada ya Pak, ya. Oke. Kalau sudah plok di keluhan utama akan dilanjutkan dengan IPT. IPT, ya, di IGD itu sudah kita peroleh riwayat daripada pasien ini, apakah dia sebelumnya menderita penyakit atau pernah mengalami yang namanya kecelakaan atau operasi. Setelah diperoleh data tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan ataupun pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan secara head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki.
pemulihan segera dan pemulihan berkelanjutan setelah fase operasi. Tanda-tanda vital adalah salah satu metode pemeriksaan untuk mengetahui adanya tindakan gangguan pada fungsi tubuh dasar. Tekanan darah adalah kekuatan permukaan darah yang dilakukan oleh jantung untuk mengalirkan darah di dalam arteri hingga ke seluruh tubuh. Denyut nadi. Indikasi merupakan frekuensi pemompa jantung pada arteri. Pengukuran denyut nadi dilakukan menggunakan stetoskop atau penggunaan jarum yang dilakukan pada nadi penderita selama 1 menit atau 60 detik. Laju pernapasan. Pengukuran laju pernapasan dilakukan dengan menghitung jumlah pengembangan darah seseorang untuk menarik nafas dalam waktu 1 menit. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diskursus. Diskursus adalah suara yang muncul di dalam area perut dan dapat didengarkan melalui mikroskop. Suara bising yang dihasilkan usus merupakan perpaduan dari bunyi udara serta pergerakan makanan cairan dalam usus karena aktivitasnya perisaltik usus. Oke, kita akan praktekkan di sini untuk pengkajian yang kita sebutkan tadi. Kita fokuskan pada tanda-tanda vital dan juga untuk pemeriksaan bising usus. Dalam pemeriksaan tekanan darah ini kita menggunakan stetoskop dan juga Maksudnya akan diletakkan pada bagian lengan pasien. Kemudian kita menggunakan stetoskop. Setelah digunakan stetoskop, kita akan menaikkan rasa. Ya, kita perhatikan stigmomanometernya dan didengarkan bunyi Korotkoff. Ya. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, ya, diingat wajib dicatat dan dilakukan dokumentasi bahwasanya sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dicatat berapa tekanan darah dari tuan A. Oke, kemudian akan dilanjutkan dengan ketindakan pengukuran suhu tubuh. Kita berikan dulu arsila daripada pasien untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan pernapasan. Ini bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, untuk mengukur yang ataupun menghitung pulse pasien, ya, letakkan 3 jari, ya, 3 jari pada nadi pasien. Kemudian perhatikan dan hitung berapa jumlah daripada pulse. Setelah didapatkan jumlah nadi, akan dicatat dan juga akan dibaca berapa suhu tubuh daripada pasien operasi tersebut. Seperti yang kita jelaskan tadi, pada saat melakukan pemeriksaan pernapasan, ya, sebaiknya pasien tidak mengetahui bahwasanya kita menghitung daripada jumlah pernapasan. Jadi, setelah itu kita akan merapikan pasiennya.
ya. Kemudian letakkan stetoskop ya pada bagian di lambungnya, pada perut sebelah kiri. Oke. Kemudian dihitung ya, dihitung dengan menggunakan jam tangan. Tenang, santai, jangan pikiran ya Kak. Ini mana? Ini mana? Udah. Setelah dilakukan pemeriksaan pada isi usus, ya, kembali akan dirapikan pasiennya. Ya. Kemudian perlu kita ketahui, ya, pada pasien pas operasi akan mengalami ya, kemungkinan akan mengalami kelemahan pada lambung, ya, pada isi ususnya. Ini diakibatkan karena adanya anestesi. Ya. Dan perlu juga diketahui pada pasien pas pertama, ya, di jam pertama itu, ya, pada umumnya akan mengalami kelemahan usus, ya, kelemahan di sini usus. Itulah penjelasan untuk pengkajian tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan di sini usus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran kita pada kegiatan perawatan dasar 2, kita akan membahas tentang asuhan perawatan postoperatif. Di sini kita melakukan kolaborasi, ya. Di sini terdiri dari ada 9 kelompok, akan kita paparkan satu persatu, yang meliputi anamnesa pada pasien postoperatif, kemudian yang kedua tentang pengkajian tanda-tanda vital dan juga bagaimana cara melakukan pengkajian pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan bisi usus pada pasien postoperatif. Kemudian dilakukan pengkajian PGRSD dan pengkajian pada skala nyeri. Dilanjutkan lagi nanti dengan manajemen nyeri, edukasi nyeri, mobilisasi pada pasien postoperasi. Dilanjutkan dengan perawatan luka. Yang terakhir itu sesuai dengan prosedur perawatan adalah evaluasi perawatan. Kita lanjut ke anamnesa pasien postoperasi. Baik, kami di sini dari kelompok 1 akan memaparkan materi anamnesa pengumpulan data sekunder pada pasien postoperatif dengan diagnosa medis apendisitis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang anamnesa pengumpulan data sekunder pada pasien postoperatif dengan diagnosa medis apendisitis. What is anamnesa? Menurut anamnesa KBBI adalah keterangan tentang kehidupan seseorang atau klien yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya. Kemudian adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara baik langsung kepada pasien atau biasa kita sebut dengan autoanamnesa, dan pada orang tua atau sumber lainnya atau biasa kita sebut alamnesa. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data sumber data yang diperoleh oleh selain dari klien, yaitu orang tua, yaitu orang terdekat seperti contoh orang tua, suami, istri, anak, teman klien. Jika klien mengalami gangguan keterbatasan dalam berkomunikasi atau kesadaran menurun, sehingga kita harus mengumpulkan data-data melalui data sumber, yaitu data yang didapat atau yang diperoleh selain dari klien, yaitu orang tua atau orang-orang terdekat si klien tadi. Jadi sudah dijelaskan tentang definisi data anamnesa. Ini kita akan sampaikan bagaimana cara melakukan anamnesa pada pasien postoperasi. Di sini sudah ada pasiennya, ya. Kemudian ada perawatnya, lalu nanti akan melakukan anamnesa kepada pasien. Langkah yang pertama, perawat harus mengetahui dulu atau mengkaji identitas daripada pasien yang meliputi biodata, nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, ya, kemudian pekerjaan,
kita sudah lakukan analisa, tahap yang selanjutnya kita akan lakukan pengkajian postoperasi. Ini kita fokuskan pada pengkajian tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik usus. Oke, silakan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengkajian postoperasi mengenai tanda-tanda vital dan fisik usus. Yang pertama, postoperasi merupakan peristiwa tindakan pembedahan. Postoperasi adalah masa dilakukan pembedahan yang dilakukan saat pasien tindakan terlihat dan berakhir sampai evaluasi. Maka dari apresis adalah pandangan infeksi pada usus atau pembedahan. Postoperasi adalah tahapan setelah proses pembedahan area kulit dilakukan. Menurut Kota dan Peri, tindakan postoperasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu periode pemulihan segera dan pemulihan berkelanjutan setelah fase operatif. Tanda-tanda vital adalah salah satu metode pemeriksaan untuk mengetahui adanya tindakan gangguan pada fungsi tubuh dasar. Tekanan darah adalah kekuatan pemompaan darah yang dilakukan oleh jantung untuk mengalirkan darah di dalam arteri hingga ke seluruh tubuh. Jenis nadi. Denyut nadi merupakan frekuensi pemompaan jantung pada arteri. Pengukuran denyut nadi dilakukan menggunakan stetoskop atau penggunaan jarum yang dilakukan pada nadi penderita selama 1 menit atau 60 detik. Laju pernapasan. Pengukuran laju pernapasan dilakukan dengan menghitung jumlah perkembangan darah seseorang untuk menarik nafas dalam waktu 1 menit. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bisik usus. Bisik usus adalah suara yang muncul di dalam area perut dan dapat didengarkan melalui stetoskop. Suara bisik yang dihasilkan usus merupakan perpaduan dari inti udara serta pergerakan makanan cairan dalam usus karena aktivitasnya peristalsis usus. Oke, kita akan praktekkan di sini untuk pengkajian yang kita sebutkan tadi. Kita fokuskan pada tanda-tanda vital dan juga untuk pemeriksaan bising usus. Pada pemeriksaan tekanan darah ini kita menggunakan stetoskop dan juga magneternya. Ya, magneternya akan diletakkan pada bagian lengan pasien. Kemudian kita menggunakan stetoskop. Setelah digunakan stetoskop, kita akan menaikkan rasa. Ya, kita perhatikan stigmomanometernya dan didengarkan bunyi Korotkoff. Ya. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, ya, diingat wajib dicatat dan dilakukan dokumentasi bahwasanya sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dicatat berapa tekanan darah dari tuan A. Oke, kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan pengukuran suhu tubuh. Kita akan keringkan dulu aksila daripada pasien untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan pernapasan. Ini bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian untuk mengukur ya, ataupun menghitung pulse pasien, ya, letakkan 3 jari, ya, 3 jari pada nadi pasien. Kemudian perhatikan dan hitung berapa jumlah daripada pulse. Setelah didapatkan jumlah nadi, akan dicatat dan juga akan dibaca berapa suhu tubuh
menghitung daripada jumlah pernapasannya. Jadi, setelah itu kita akan merapikan pasiennya. Setelah dihitung jumlah pernapasan, ya, setelah pengajian pada pasien konsultasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bising khusus. Maaf ya Pak, ya, kita buka ya. Kita mau memeriksa, ya. Masih Pak, ada pemeriksaan khusus. Ya. Nanti ada Kemudian letakkanlah stetoskop ya pada bagian di lambungnya, pada perut sebelah kiri. Oke. Kemudian dihitung ya, dihitung dengan menggunakan jam tangan. pertama santai dan pikiran ya Pak. Ini di mana Pak? Ini di mana? Udah. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bising khusus, ya, kembali akan dilakukan pasiennya. Ya. Kemudian perlu kita ketahui, ya, pada pasien postoperasi akan mengalami ya, kemungkinan atau mengalami kelemahan pada lambung, ya, pada bising khususnya. Ini diakibatkan karena adanya anestesi. Ya. Dan perlu juga diketahui pada pasien pertama, ya, di jam pertama itu, ya, pada umumnya akan mengalami kelemahan khusus, ya, kelemahan bising khusus. Itulah penjelasan untuk pengkajian tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan bising khusus. Nah, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang pengkajian nyeri PEGI RSD. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengkajian skala nyeri. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen skala nyeri. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang pengkajian PEGI RSD. Yang pertama itu faktor pencetus atau provokate. Itu perawat bisa mengkaji tentang penyebab atau stimulus nyeri pada klien. Dalam hal ini perawat juga dapat melakukan observasi bagian-bagian tubuh yang mengalami cedera. Misalnya kita bisa menanyakan kepada pasien, biasanya Bapak bisa merasakan nyeri itu pada saat apa? Apakah pada saat bergerak atau melakukan aktivitas? Kemudian selanjutnya kualitas atau Q quality. Kualitas nyeri merupakan sesuatu yang subjektif yang diungkapkan oleh klien. Seringkali klien mendeskripsikannya dengan kalimat-kalimat tajam, tumpul, berdenyut, berpindah-pindah seperti tertusuk dan lain-lain. Ini misalnya kita bisa bertanya atau kita meminta pasien menjelaskan tentang nyeri yang dirasakannya. Kemudian selanjutnya lokasi atau R region. Itu untuk mengkaji lokasi nyeri, maka perawat meminta klien untuk menunjukkan semua bagian daerah yang dirasakan tidak nyaman oleh klien. Kemudian durasi T atau time. Perawat menanyakan pada pasien untuk menentukan durasi dan rangkaian nyeri. Itu misalnya perawat bisa bertanya kepada pasien, dalam waktu 1 hari Bapak bisa berapa kali merasakan nyeri? Misalnya si pasien mengatakan 8 kali sus. Kemudian kita bisa bertanya, itu dalam sekali nyeri Bapak merasakan berapa lama durasinya? Misalnya si pasien bilang 5 menit sus. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengajian skala nyeri. Yang pertama ada pengertian skala nyeri. Skala nyeri adalah tingkatan rasa nyeri dari tidak sakit sampai yang sangat sakit. Yang terbagi menjadi beberapa angka, umumnya dari angka 0 sampai 10. Saat penggunaan skala nyeri, pasien akan diminta untuk menilai rasa sakit yang dirasakannya menggunakan angka. Nah, di sini kita bisa lihat skala nyeri 0 itu tidak ada rasa sakit. Skala nyeri 1 itu nyeri ringan, yang dimana nyerinya itu seperti gigitan nyamuk. Dan skala nyeri 2 yang dimana sama seperti skala 1, tapi ini seperti gigitan ringan pada kulit. Dan skala nyeri 3 ini sama seperti skala nyeri 1, 2, tapi di sini bisa
kiri. Skala nyeri 6, nyeri yang dalam dan menusuk begitu kuat sehingga mempengaruhi sebagian indera Anda, menyebabkan tidak fokus dan komunikasi pun terganggu. Skala nyeri 7, dia benar-benar mendominasi indera dan menyebabkan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Skala nyeri 8, seseorang tidak dapat berpikir jernih dan sering mengalami perubahan pada kepribadiannya. Skala nyeri 9, nyerinya itu begitu kuat sehingga si pasien tidak bisa mentolerirnya, sampai-sampai dia mengusahakan segala cara agar nyerinya itu bisa reda atau berkurang. Skala nyeri 10, ini adalah nyeri yang sangat kuat sehingga seseorang tidak dapat berpikir jernih dan sering mengalami perubahan nyeri begitu kuat hingga tak sadarkan diri. Kebanyakan orang ini bisa berlanjut pingsan. Bisa kita lihat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas materi mengenai edukasi manajemen nyeri. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam materi edukasi manajemen nyeri pada atensi. Manajemen nyeri adalah mengidentifikasi dan mengolah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan otot mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Edukasi manajemen nyeri adalah suatu proses pembelajaran mengenai manajemen nyeri. Tujuan dari edukasi manajemen nyeri adalah: 1. Menyiapkan pasien dan keluarga tentang strategi mengurangi nyeri dan menurunkan nyeri ke level kenyamanan yang diterima oleh pasien. 2. Memfasilitasi pasien untuk tindakan pengurangan nyeri. Faktor yang mempengaruhi nyeri yaitu ada usia, jenis kelamin, budaya, makna nyeri, perhatian, cemas, kelelahan, pengalaman sebelumnya, gaya hobi, dan dukungan keluarga. Diperlukan dalam mengkaji nyeri adalah: 1. Intensitas nyeri, 2. Karakteristik, 3. Faktor yang mempengaruhi nyeri, 4. Efek nyeri, 5. Kekhawatiran, dan 6. Skala analogi visual. Yang dilakukan bila terjadi nyeri yaitu: 1. Mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri, 2. Modifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik seperti teknik relaksasi, 3. Pemberian analgetik, 4. Pemberian stimulator listrik. Nah, di sini ada teknik relaksasi, yaitu: 1. Ciptakan suasana yang tenang, atur posisi pasien agar rileks, instruksikan pasien untuk menarik napas dalam, instruksi pasien dengan cara perlahan dan menghembuskan napas udara, instruksikan pasien untuk bernafas dengan irama normal, instruksikan pasien kembali melakukan napas dalam, selanjutnya mengulangi teknik apabila rasa nyeri kembali, dan terakhir setelah pasien mulai merasakan dalam ketenangan, kita pasien untuk melakukannya secara mandiri. Tadi sudah dijelaskan tentang materi nyeri, mulai dari pengkajian PTRSD untuk nyeri, kemudian skala nyeri, manajemen nyeri, dan juga edukasi untuk nyeri. Ini kita akan praktekkan bagaimana melakukan pengkajian PTRSD. Baik Bapak, selamat pagi. Di sini dengan saya perawat Wida. Saya akan bertugas dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menyebabkan nyeri yang dirasakan? Apakah suatu gerak atau melakukan aktivitas? Kemudian itu rasa nyerinya seperti apa ya Pak? Apakah seperti ditusuk atau seperti ditimpa? Di bagian mana Bapak merasakan nyeri? Di sebelah kanan ini ya Pak? Kemudian dalam satu hari Bapak itu bisa merasakan nyerinya berapa kali? Ya, sampai 4 kali. Itu dalam sekali nyeri durasinya itu berapa lama? Saya 2 menit atau 10 menit? Terima kasih ya Pak ya. Untuk pengkajian PTRSD, ini pasiennya apabila dikaji sudah lewat 1 hari post operasi. Ya, tetapi kalau pasiennya baru selesai operasi, ya, di jam pertama selesai operasi akan kita tanyakan PTRSD-nya seperti apa, ya kan? Mulai daripada kenapa dirasakan nyeri, lokasinya di mana, intensitasnya, frekuensinya, ya. Oke. Setelah itu kita akan mengetahui dari PTRSD tadi akan kita perolehlah nanti skala nyeri. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pengajian selanjutnya. Bagaimana nyeri yang Bapak rasakan? Bapak bisa melihat di sana yang itu dari masa ini 1-3 dari ringan, 5 itu dari sedang, 7 sedang, 9 dari berat, dan yang 10 bisa berat dari sedang. Bapak merasakan nyeri yang sedang. Ini sedang ya Pak.
Jadi kita tunjukkan boleh seperti gambar di depan, ya. Seperti apa yang dirasakan pasien, karena untuk nyeri itu tidak bisa kita ukur hanya secara objektif aja. Kalau secara objektif mungkin hanya kita bisa melihat bahwasanya pasien akan tampak menangis kesakitan. Tapi secara subjektifnya yang merasakan sakit itu adalah pasien. Jadi pasien bisa menentukan di skala mana dia, apakah kira-kira di skala nyeri nanti sampai dengan pasien di skala 4 sampai 6. Berarti skala nyerinya adalah skala nyeri sedang. Ya, untuk menghilangkan rasa nyeri bisa secara farmakologi, bisa juga non farmakologi. Kalau secara farmakologi itu harus kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat anti nyeri. Ya, oke. Tetapi kalau di non farmakologi, ya ini akan dijelaskan bahwasanya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu bisa dengan teknik relaksasi, ya, dengan teknik relaksasi. Oke, Bapak, di sini saya akan menunjukkan rasa nyeri pada Bapak. Di sini saya akan melakukan teknik relaksasi pada Bapak. Yang yaitu seperti Bapak dari nafas dalam. Dalam ya Pak. Nafas. Begitu juga dengan selanjutnya. Apabila Bapak merasa nyeri, Bapak bisa melakukan dengan cara teknik relaksasi. Selain daripada teknik relaksasi ini, ya tadi sudah dipraktekkan, ya. Untuk teknik relaksasi, tarik nafas dalam, sebaiknya kita ajarkan dulu pasiennya bagaimana cara melakukan tarik nafasnya. Ya, jadi tidak boleh langsung kita ajarkan tanpa kita praktekkan. Kita dulu yang menjelaskan, ya. Teknik relaksasi tarik nafas itu perhatikan saya Pak, ya. Kita tarik nafas, kemudian kita buang dari mulut. Seperti itu. Bapak bisa praktekkan seperti yang saya buat. Itu akan kita tanyakan ke pasien. Baru pasiennya akan melakukan sesuai dengan yang sudah kita ajarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Masih ada lagi untuk manajemen nyerinya yang kita edukasi, bisa juga dengan kompres, ya, bisa juga dilakukan dengan teknik kompres. Selain itu bisa juga dengan teknik pengalihan, ya, pengalihan. Jadi pasiennya bisa sambil mendengarkan musik, kalau memang menyukai musik, bisa dengan sambil mendengarkan musik supaya nyerinya berkurang. Selain daripada itu, untuk pengalihan yang lain, bisa kita kasih pasien misalnya nonton ataupun membaca novel dan sebagainya. Ya, itulah untuk nyeri. Selanjutnya kita akan bahas ya tentang mobilisasi, ya, mobilisasi pada pasien post operasi. Baik, kenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mobilisasi dini pada pasien apendisitis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mobilisasi pada pasien apendisitis. Pengertian mobilisasi. Mobilisasi adalah suatu pergerakan dan posisi melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya di sini ada tujuan mobilisasi. Yang pertama itu bisa mencegah konstipasi, yang kedua melancarkan sistem peredaran darah, yang ketiga membantu pernapasan lebih baik pada pasien, yang keempat mempercepat penurunan luka setelah operasi, yang kelima mengembalikan aktivitas pasien agar dapat bergerak normal memenuhi kebutuhan aktivitasnya, yang keenam mengembalikan kemandirian pasien setelah operasi. Kemudian masuk ke faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Yang pertama ada gaya hidup, bagaimana gaya hidup pasien. Yang kedua, proses penyakit atau cedera. Yang ketiga, kebudayaan dari pasien tersebut. Yang keempat, ada tingkat energi atau aktivitas energi yang dilakukan pasien. Yang kelima, ada usia dan perkembangan dari pasien. Di sini kita bisa menggunakan alat. Yang pertama ada handphone, bantal, tempat tidur, dan cedera. Kemudian kita masuk ke prosedur pelaksanaan mobilisasi pada pasien. Sebelum melakukan prosedur ini, sebaiknya kita mencuci tangan dengan air mengalir atau hand rub. Kemudian kita memakai handphone. Setelah kita selesai melakukannya, kita bisa berkomunikasi kepada pasien, yaitu komunikasi terapeutik dan meminta persetujuan kepada pasien. Kemudian kita bisa membantu menggerakkan tangan dan kaki pada pasien. Selanjutnya bisa kita ajarkan pasien untuk posisi Mika-Miki, miring kanan ataupun miring kiri. Dan selanjutnya jika pasien ingin BAB ataupun BAK, bisa kita bantu pasien untuk berjalan menuju kamar mandi. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alatnya, yaitu hand rub dan handscoon. Sebelum memakai handscoon, kita terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan perangkat mencuci tangan.
Perkenalkan, saya Sister Esra yang Marinus. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan mobilisasi kepada Bapak untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, sesuai dari anjuran dokter, karena 2 jam yang lalu Bapak sudah selesai melakukan pos operasi. Di sini saya membantu Bapak mulai dari yang pertama, yaitu membantu melakukan pergerakan pada kaki Bapak. Di sini saya membantu untuk menggerakkan kaki Bapak ya, Pak. Apakah Bapak merasakan nyeri pada selesai melakukan gerakan ini, Pak? Tidak ya, Pak? Pada pasien pos operasi, kesempatan hari ini untuk pos apendisitis tidak bisa kita lakukan mobilisasi secara langsung. Ya. Kita akan perhatikan jam-jam setelah dia operasi. Ya. Di jam pertama itu, ya mungkin hanya bisa kita buat posisi. Ya. Kita buat posisi pasien senyaman mungkin, itu dengan posisi tradisional. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan miring kiri. Ya, kita miringkan pasiennya ke kiri, itu pun dalam waktu yang singkat, tidak boleh terlalu lama. Kemudian dia dilanjutkan dengan miring ke kanan. Ya, pada saat melakukan ligamenti kita butuhkan penyangga, bisa diganti dengan lantar. Ya, kemudian di awal itu untuk mobilisasi ini, ya sebelum kita posisikan pasien, kita tanyakan dulu ke pasiennya apakah bisa menggerakkan ekstremitasnya. Ya, ekstremitas yang ditanyakan itu adalah ekstremitas yang terjauh. Tuh, ya. Tuan A, bisa menggerakkan jari tangannya? Bisa buat seperti ini, Pak? Oh, bisa. Ya. Kemudian kita perhatikan kakinya, karena ini kan pasiennya dibius. Jadi kita akan perhatikan, ya, kakinya. Oke. Bisa Bapak gerakkan jari-jarinya? Oke. Berarti motoriknya baik. Ya, jadi jangan langsung kita miring kiri, miring kanan kan, ya. Kita periksa dulu ekstremitasnya. Berarti ekstremitas terjauh sudah baik, juga sudah baik, ya boleh kita lakukan miring kiri ataupun miring kanan. Yang dilanjutkan nanti setelah itu beberapa jam berikutnya akan dilakukan mobilisasi ini dengan duduk dulu ya. Pasien didudukkan dari semipolar tadi ke polar, kemudian pasiennya didudukkan di atas tempat tidur. Kalau tidak loyo, pasiennya bisa kita turunkan dan akan kita latih pasiennya untuk berjalan di sekitar tempat tidur 2 atau 3 langkah. 1, 2, 1, 2. Setelah itu baru kita ajarkan pasiennya untuk berjalan ke kamar mandi. Ya, setelah kamar mandi baru mobilisasi sudah baik. Nah, kita akan menilai apakah mobilisasinya sudah baik. Oke. Baik, perkenalkan kami di sini mau pengalaman. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen perawatan luka. Baiklah, nanti kelompok 9 kami akan memaparkan tentang evaluasi post operatif pada diagnosa apendisitis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen perawatan luka. Definisi luka. Luka didefinisikan sebagai terbentuknya tas jaringan tubuh oleh sebab sebab fisik, mekanik, kimia, dan ternak. Definisi luka berdasarkan penyebabnya. Luka dibagi menjadi erosi, abrasi, dan eksfoliasi. Luka erosi, luka hanya sampai stratum corneum. Luka abrasi, luka sampai stratum spinosum, dan luka eksfoliasi, luka sampai stratum basalum. Ini beberapa contoh gambar luka apendektomi. Berikut cara merawat luka apendektomi. 1. Selalu memperhatikan pergantian korban penutup luka. 2. Selalu menjaga kebersihan luka operasi. 3. Mengenali perubahan kondisi luka setiap hari. 4. Hindari aktivitas berat. 5. Hindari penyebab efek infeksi atau peradangan. Di sini sudah ada persiapan alat untuk perawatan luka. Ya. Ada persiapan alatnya sudah kita siapkan di sini, mulai dari bak instrumen, kemudian ada foam kecil, kemudian ini membersihkan kasa. Ya, bisa juga kita dengan menggunakan kasa steril, ya. Kemudian ada hepapik, ya. Kemudian ada handphone, ada beken, dan apabila lukanya basah, ya, ini kolaborasi dengan dokter bisa dengan menggunakan sofratur, ya, menggunakan sofratur. Oke. Setelah dilakukan perawatan luka, ya, setelah dilakukan perawatan luka pada apendektomi,
tindakan yang kita lakukan. Baiklah, evaluasi pada pos operasi diagnosa appendicitis itu dalam evaluasi adalah tahap terakhir dalam asuhan keperawatan. Di sini kita akan mengkaji proses perkembangan dari asuhan keperawatan tersebut. Setelah kita kaji, di sini kita dapat simpulkan apakah yang kita lakukan terhadap pasien, apakah pasien sudah boleh pulang atau melakukan tindakan keperawatan selanjutnya. Di sini sudah ada pasiennya, silakan. Selamat pagi Pak. Saya Alina Sina. Di sini saya bebas dan menjawab. Saya akan menjadi bagaimana perkembangan luka daripada bagian luka operasi pada Bapak. Untuk saat ini bagaimana dengan nyeri yang Bapak rasakan? Apakah sudah mulai berkurang? Dengan lukanya Bapak, apakah sudah mulai terlihat dari Bapak? Berdasarkan dari penyampaian dokter, karena sudah nyeri pada Bapak sudah berangsur-angsur ya. Di sini akan dievaluasi secara itu dulu, ya dari atas kepala sampai ke kaki, ya. Kita akan evaluasi apakah pasien masih merasa nyeri, apakah merasa mual, muntah, atau yang lain, ya. Apabila kita evaluasi, ya, bisa saja sudah baik, ya. Tadi sudah ditanyakan, pasien mengatakan bahwasanya nyerinya sudah berangsur-angsur hilang, kemudian sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, kemudian kita lihat ya di objeknya, ya, bahwasanya ekspresi pasien sudah tampak tenang, ya. Kemudian direncanakan, ya, direncanakan pasien akan pulang atau berobat jalan, ya, karena sudah diperiksa oleh dokter. Ya. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita bersama dengan mahasiswa kita tingkat 1 pada mata kuliah keperawatan dasar 2 dengan topik asuhan keperawatan pada pasien post operasi. Yang pada kesempatan kali ini kita mengambil tentang post operasi appendicitis dengan tindakan appendektomi. Ya. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat digunakan pada referensi berikutnya. Dan sekian dan terima kasih.